mesin apa? Overclocking. Terus ke overcleaning ya. Udah guys ya. Masih ada geser. Ya boleh. Mesin ke apa? Oh iya. Nggak masuk Pak. Mesin overwash, overcleaning ya namanya. Dan serinya seri apa? Serinya berapa? ADT? ADT 977. Oh iya. Harus kan. Kalau Overmon serinya ADT? Overmon itu enggak lihat sana. Ini ya Overmon yang biru 96 kalau over so jangan saya tanya 7100 ya, ingat ya. Oh itu masuk. Ya saya tahu kan. Oh iya. Jadi untuk seri ADT ada 3 mesin ya, Hormon 966, Overso 7100 dan Over Cleaning Overwash serinya 977. Jadi cara konsep mesin ini ya dari namanya udah tahu ya, Over Cleaning untuk Bersihkan. cuci ya. Bersihkan dari apa? Kotoran partikel. Pas sawit itu Bersihkan, cuci dari sisa potongan ya. Kan potongan itu masih ada sisa debu ya. Iya. Partikelnya. Kan walaupun sudah ada dewaternya yang mengalir pada saat spindle berputar, kan ada masih debu yang menempel. Karena fokusnya pada mesin itu hanya memotong, bukan untuk mencuci. Jadi fungsinya selain dari membersihkan sisa potongan, juga misalnya paper ini sudah lama diletakkan di paper cassette ya, namanya paper cassette. Kalau sudah lama diletakkan di situ, di dalam ruangan terbuka, kan otomatis kan jika kita ingin menggunakan kembali, kita bersihkan dulu ya, untuk bersihkan dulu ya, gunakan paper cleaning. Oke, untuk bagian-bagian dari mesin yang di dalam itu warna putih dan hitam itu namanya chuck table. Untuk peletakan papernya, ini peletakan di situ. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu ada busa, ya. Ada air nempel tuh. Nah, kalau kita lihat di situ aja sudah jelas ya secara fungsinya. Itu untuk meredam air. Jadi pada saat nanti air itu disemburkan pada permukaan lever ya, kan dia nyiprat mana-mana ya. Jadi kalau misal pinggirnya itu besi, ya otomatis dia akan nyiprat. Tapi karena ada dikasih busa, dia akan meredam air itu dan nanti akan mengalir ke bawah. Kemudian di pinggirnya itu ada nozzle. Nah, nozzle itu yang berfungsi untuk membersihkan. Jadi dia ada 2 saluran. Yang bagian belakang itu ada selang airnya, kemudian bagian depan yang ternampak itu, bagian depan yang besi kecil, nah itu yang buat angin. Jadi sebenarnya itu ada 2 saluran ya, ada air dan ada angin. Kemudian ini ada safety case sebagai pelindungnya, yang nanti dia bekerja secara otomatis, buka dan menutup, jadi nggak usah kita paksa buka dan tutup. Dan pada saat dia beroperasi bekerja, pastikan jangan ada benda atau tangan yang ada di sini. Walaupun dia ada sensor ya, takutnya sensornya error, kontak terjepit. Kemudian ada namanya power lamp. Itu sebagai indikator ya, merah, kuning, hijau. Pada saat mesin running ya sama kayak mesin-mesin yang lain ya, dia akan berwarna hijau. Dan kondisi standby dia akan warna merah, dan mesin hidup. Kemudian di sini ada tombol on off sampingnya, on off sini. Ini indikator aja. Kalau ada tegangan yang memang tegangan untuk mesinnya hidup, dia akan hidup tandanya. Kemudian tombol start, tombol stopnya. Di sini ada tampilan LCD. Dan di sini semua instruksi akan kita lihat di sini, semua instruksi. Ini bukan layar sentuh ya, jadi kita dalam melakukan akan tombol F1 sampai F6 ya. Ini tombol-tombol. Jadi sekarang kita
ada di layar. Dan terakhir ini ada emergency stop. Ini tombol emergency ditekan pada saat dia dalam kondisi emergency ya. Emergency. Ya, contohnya kalau misalnya emergency lever ya, berarti kan dia berputar. Jadi misalnya levernya terlepas pada shock table-nya. Itu berbahaya ya, bisa merusak mesin yang lain, vehicle yang lain. Jadi makanya kita harus melakukan emergency stop. Tapi ini sangat kritikal dan kalau bisa hindari dan kita tekan ini. Karena kalau ini ya itu otomatis ada beberapa mesin yang nanti rusak ya, bagian-bagian dari mesin yang rusak. Karena dia memaksa mesin untuk berhenti secara cepat. Jadi pada saat mesin bekerja cepat, kita maksa dia berhenti dengan tombol emergency. Jadi kan dia maksa untuk berhenti. Kalau sebagai contoh, kalian naik motor ya, motor kencang di 80 km terus tekan rem dua-duanya. Nah, apa yang terjadi ya kayak itulah. Nah, apa yang terjadi pada mesin. Jadi dia langsung berhenti mendadak. Bisa remnya rusak, sabannya terus ya kalau misalnya lain sebagainya. Oke, itu untuk bagian-bagian dari mesin. Kemudian untuk inputannya sini ada dewater yang selang ini ya. Dewaternya yang warna hitam itu angin, dan yang ini pembuangan, saluran pembuangan. Oke, itu saja untuk bagian-bagian mesin. Oke, selanjutnya kita akan mulai prosesnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah tekan tombol on dulu ya, mesin on, dan kita lihat muncul layarnya ya. Nah, itu sudah di untuk cleaning system. Nah, selanjutnya kita akan lakukan init. Tahu fungsi dari init untuk apa? Init belum tahu. di mesin wafer pesawat ada ini juga kan? Ada. Bahkan bukan cuma di wafer pesawat, di setiap mesin ya pesawat ada debonder, ada wire bonder, ada. Initialization ya. Jadi ini itu menginisiasi mesin, atau lebih bahasa ringkasnya memastikan mesin dalam kondisi siap. Memastikan semua bagian-bagian part pada mesin ini siap untuk bekerja. Ya kan? Kalau contohnya pada mesin knalpot racing ya, itu airnya aja yang selang air itu kita buka selangnya. Nah, kemudian kita tekan ini, mesin akan muncul notif error, no water in system. Nah, itu menandakan kalau misalnya ada satu bagian aja yang tidak bekerja, tidak berfungsi, dia akan tidak bisa melakukan inisiasi. Jadi itu kita memastikan mesin itu siap untuk bekerja. Oke, lakukan ini. Itu mesinnya bergerak sedikit. Kalau di wafer saw itu biasanya dia berputar ya, berputar cek table-nya. Ini kan enggak. Setelah selesai ini dia akan buka covernya dan naik ke atasnya. Cek table. Nah, langkah selanjutnya kita akan tekan clean ya, F4. Tekan clean, kemudian new workspace. Kita letakkan ini. Untuk lebih amannya setelah ini buka naik ke atas, kita langsung letakkan aja. Ini. Nah, ini kan ada 4 sisi datar ya. 1, 2, 3, 4 ya. Sisi datarnya. Kita paskan posisinya pada bagian yang ada pinnya, ada mesinnya. Ini ada pin ya. Kita letakkan pada bagian yang datar. Yang kayak gini ya, miring gitu. Cukup letakkan saja, nggak perlu di kunci-kunci yang lain, nggak perlu. Karena nanti dia akan mengunci otomatis pada saat mesin bekerja berputar. Ini kan lawan arah ya, dia berputar, dia akan kunci. Kemudian ini ada vakumnya juga, nanti pada saat dia turun vakumnya akan nyala otomatis. Dan pada saat dia naik vakum akan turun lagi vakumnya. Ini 0. Jadi nanti akan dibantu sama vakum. Kemudian setelah selesai,
Jadi kita masukkan workspace-nya, levelnya, dan press start. Volume-nya, naikkan ya volume-nya. Volume sedikit naik. Baik ya, ini jangan ada tangan sini. Nah, ini yang harus diperhatikan, ini ada waktunya dan ada tahapannya ya. Tahapan pertama tuh rinse. Itu apa artinya? Mencuci. Bilas ya. Bilas. Itu bilas. Membersihkan wash ya. Ini rinse. Bilas. Jadi itu hanya keluar air, tapi dia pelan. Bisa lihat tuh, yang nozzle bagian belakangnya. Nah itu, keluar air kan? Nah, yang bagian depan itu untuk angin, dia belum keluar nanti. Pada prosesnya bukan angin baru dia keluar. Nah, tahapan kedua wash. Wash itu mencuci. Dia keluar air dari kencang. Kencang ya airnya. Semoga kenapa nggak boleh ada bubble di dasarnya. Kalau kena ada bubble, ya nggak akan terlepas. Karena sembuhnya kencang. Kemudian tahapan ketiga drying. Nah, drying itu keluar angin yang mengeringkan. Nah jadi ya, ini dikeringkan. Jadi setelah naik ke atas dia udah kering sendiri. Nanti. Ini tahapan terakhir spinning. Dia berputar sampai mobil benar-benar berhenti. Apa namanya? Ahmad. Ah, Ahmad. Fauzi ya. Ramadan. Ayo minum. Mulai Pak. Ngantuk ya? Enggak. Ya. Dari mesin cuci ya Pak ya? Dari mesin Ya cuci. betul. Jadi secara konsep hampir sama dengan mesin cuci. Hampir ya, nggak sama. Ya. Kalau ini keluar langsung kering ya, benar kering. Berarti ini nggak usah dipencet apa Pak? Ini nggak usah dipencet apa ya Pak? Masa? Belum selesai kan? Baru kan? Ya, ikuti aja instruksinya. Dan complete press, unload. Nanti kita ikuti instruksi yang ada pada layar. Tekan. Tekan. Naik, vakumnya akan turun. Pak, itu anginnya tadi angin kompresor kompres air atau di nitrogen Pak? Kompresor, kompresor. Kan ya Nitrogen bergula Bang Ferry. Ya Pak? Yang maksudnya ke tempat nitrogen angin. Kenapa? Bergula kok nitrogen. Karena Ya. itu pas identifikasi mesin itu kan ada nitrogennya gitu. Oh. Nitrogennya. Dan ini ada juga Iya. yang itu hitam nitrogen gitu Pak. Nitrogennya sama Cuci kayak angin. piring nih. Kalau kan isi angin ban kan di SPBU ada nitrogen. Ada ya. Nah itu sama. Cuma nitrogen itu masanya lebih ringan, lebih bagus ya. Kalau Ya lebih mahal. anginnya tuh lebih bagus, lebih ringan, lebih bersih kayak gitu. Tapi kalau yang Beda sama kita kayak pakai, pompa biasa yang pinggir jalan itu beda. Kualitasnya beda. tapi kalau yang kita pakai ini di sini Oke, yang air biasa kompresor angin biasa. Pakai mau cuci piring. Cuci piring bisa Pak ini. Bisa. Ini sama layang-layang gitu. itu udaranya itu Iya, bener-bener. ada dipanasin atau udara standar Pak? Standar. Oke, sudah selesai. Naik ke atas ya. Kita ambil. Kita lihat. Inspeksi lagi. Udah bersih kan? Udah bersih, udah kering lagi. Kering. Pokoknya ini usahakan pakai sarung tangan ya. Usahakan dulu. Sarung tangan. Kalau memang udah produksi banyak ya. Ini kan cuma contohkan aja. Saya juga harusnya pakai sarung tangan. Jadi kita cek udah bersih, baru kita letakkan ke tempatnya. Karena ada tempat yang memang udah bersih ya, kita letakkan kayak gini. Ini wafer geset ya, letakkan bagian yang bersih. Kita selesai, baru kita matikan mesinnya. Mesinnya akan turunnya bentuk otomatis. Begitu Oke. aja. Masih banyak kesempatan untuk kalian praktek, akan dicatat semua hasilnya, nanti dibuat dalam modul praktikum. Seperti yang Bapak sebut tadi. Ah ya. Silakan.